Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa bersama MAB. Insya Allah semakin soleh soleha. Allahu Akbar. Yes. Amin ya rabbal alamin. Semoga semakin soleh dan solehah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita semua dapat bersilaturahim kembali dalam acara kajian rutin MAB di hari Jumat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, termasuk kepada kita semua yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Izinkan saya menyampaikan susunan acara. Pertama, pembukaan. Sekali lagi mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian karena Pak Ustadz sudah hadir, pengumuman kita di belakang saja kepada Pak Ustadz. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Baik, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, subhanallah deh, ibu-ibu jam 9 sudah pada cantik-cantik begini Bu ya. Saya kebayang mandinya jam berapa Bu? Subuh. Ini mandi subuh karena apa Bu? Ya karena harus mandi ya. Baik, berkat Allah Subhanahu wa taala. Materi saya memang panjang, mungkin tidak cukup dengan satu pertemuan. Sekiranya saya sampai jam berapa Bu? Jam 10 ya? Iya, Mungkin nanti 15 menit terakhir kita buka sesi tanya jawab ya. Nah, sebelum saya memulai kajian ini, izin saya bertanya boleh? Syaratnya nggak boleh marah. Jawab jujur dan nggak boleh marah. Oke? Ya pokoknya perjanjian doang. Ya, oke. Pertanyaannya sederhana Bu ya. Karena saya hari ini akan membahas tentang warisan. Pertanyaannya itu sederhana. Pertanyaannya begini. Jika ini pertanyaannya ilustrasi. Jika suami ibu meninggal dunia, ya kan? Sekarang meninggal ibu dulu atau bapak dulu? Saya nanya dulu tanya. Jika suami ibu meninggal dunia, nah, ketika meninggal suami ibu itu banyak yang melayat. Dan salah satu yang melayat itu ada seorang wanita yang lebih muda dari ibu. Dan ternyata itu adalah istri kedua suami ibu yang ibu tidak tahu. Tenang Bu.
pengajian cana naon ke si pilih-pilih. Belum Bu, tenang Bu, tenang. Pertanyaannya belum Bu. Pertanyaan saya adalah, apakah istri kedua? Belum. Kan meninggal dunia nih. Tiba-tiba ada perempuan yang lebih cantik dan lebih muda dari ibu. Ternyata itu teh istri kedua yang ibu tidak tahu. Ya kalau tahu pasti ibu mau ngambek gitu ya. Karena tak apa. Nah, ternyata seluruh aset suami itu dipegang oleh ibu sebagai istri pertama. Pertanyaan saya, apakah istri kedua suami ibu itu akan dikasih warisan? Udah Bu? Pertanyaan saya kan gak berat kan? Berat. Jadi gimana Bu? Jawabannya sepakat tidak dikasih? Saya kunci jawabannya. Tergantung kenapa Bu? Tergantung gimana Bu? Tergantung keadaan. Pokoknya suami ibu itu meninggalkan aset 10 miliar. Dikasih. Berapa dikasihnya Bu? Kenapa Bu? Seridonya. Yang ini gak dikasih, kalau kata ibu, kata bunda, kita kasih. Tapi saridona. Oke Bu ya. Nah, udah jawaban saya kunci dulu hari ini ya. Ini jawabannya adalah ternyata ibu-ibu yang ada di sini di Mimha ini, bahwa kalau suaminya punya istri dua, bahwa istri kedua tidak akan dikasih warisan. Jadi nanti kapan ada pengajian bapak-bapak nanti akan saya sampaikan ya. Pesan dari ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya istri dua, ya hati-hati, istri kedua tidak akan dikasih warisan. Biar dikasih sekarang masih hidup. Oke Bu ya. Kenapa saya pertanyakan dulu ini Bu? Memang ini berat Bu ya. Ini memang berat. Nah, jawaban saya keep sekarang. Tapi berikutnya ibu-ibu silahkan buka di dalam Al-Quran. Nah, sekarang saya nggak tahu nih setelah baca ayat ini, apakah jawaban ibu-ibu tetap sama atau berubah? Baca surat An-Nisa ayat ke-13-14. Surat An-Nisa di awal-awal Bu ya. Halaman ketiga kalau nggak salah. Surat An-Nisa ayat 13-14. Di ayat ke-13 disebutkan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Saya mulai dari sini dulu ya. Itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mana surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Oke Bu. Jadi ayat 11 ayat ke-12. Kalau Ibu lihat ayat sebelumnya memang panjang, 11-12 ini satu halaman sendiri. 11 setengah halaman, 12 setengah halaman. Itu kan berbicara tentang warisan. Suami kalau meninggal, istrinya dapat sekian. Jika punya anak, tidak punya anak sekian. Kalau istri meninggal, suami dapat sekian. Kalau anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat, dan seterusnya. Maka di ayat 13 itulah batasan Allah. Kalau kita mengikuti aturan warisan yang ada, balasannya surga. Ayat ke-14-nya, wa may ya'sillah wa rasulahu, siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Artinya berarti warisannya itu dibagikan. Yudkhilhu naran khalidan fiha, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Sekarang saya mau tanya lagi. Apakah istri kedua suami ibu akan tetap dikasih akan dikasih warisan atau tidak? Sekarang ada agak negosiasi. Gimana Bu? Mau dikasih Bu? Gimana Bu tadi jawabannya? Aturan di Al-Qurannya bagaimana? Nah, aturan di Al-Qurannya
istri itu dapat seperempat atau dapat setengah, seperempat atau seperdelapan. Mau istri pertama, istri kedua, istri keempat semuanya sama. Jadi kalau suami meninggal dunia punya istri, maka 1/8 buat istrinya jika suami itu punya anak. Kalau istrinya 4, 1/8 dibagi 4. Jadi gimana Bu? Mau dikasih warisan aja? Nanti saya sampaikan kepada bapak-bapak. Nanti saya sampaikan ke bapak-bapak. Alhamdulillah ibu-ibu Mona sudah ikhlas. Apa Bu? Kalau nggak punya anak 1/4. Kalau nggak punya anak 1/4. Seperempatnya kalau istrinya 2 berarti 1/4 dibagi 2. Istrinya 3 1/4 dibagi 3. Ustaz, istri pertama 20 tahun nikahnya, istri kedua baru 2 minggu, maka sama jatahnya. Jatahnya sama 1/4 dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4. Bu, punten ya. Saya nanya ini tuh bisi kejadian. Ya. Saya sebenarnya ada pertanyaan lebih sulit lagi. Cuman ini udah sulit Bu. Ada pertanyaan lebih sulit lagi. Saya yakin ibu jawabannya lebih kompak lagi. Tidak akan dikasih. Saya kemarin ada kasus warisan begini. Suami istri menikah. Nah kemudian dari pernikahan suami istri itu tidak punya anak. Orang tuanya sudah tidak ada. Otomatis kan berarti istri dapat 1/4. 3/4-nya buat siapa? Buat saudara-saudara suaminya. Kalau bayang ibu jadi mana? Ibu hanya 1/4. Saudara-saudara suaminya temais temele menang 3 parapat. Makanya Bu, saya sampaikan di awal, kalau urusan warisan yang dikedepankan bukan perasaan, tapi yang harus kita kedepankan adalah keimanan. Saya kasih contoh Bu, ini real terjadi di keluarga saya. Bapak mertua saya punya istri, kemudian meninggal istrinya, dibagilah waris. Kemudian setelah itu bapak mertua saya menikah lagi. Dari pernikahan gak punya anak, maka begitu bapak mertua saya meninggal dunia, maka ibu mertua saya, berarti kan ibu sampungnya istri saya, istrinya bapak mertua saya, itu dapat 1/8 sendirian. Istri saya, anaknya, bapak mertua itu anaknya ada 8 orang. Kalau dihitung-hitung, istri saya itu jatahnya lebih sedikit dibanding ibu tiri. Padahal ibu tiri cuma berapa tahun jadi istrinya bapak, dapat 1/8 sendirian. Istri saya yang anaknya dari sejak berojol sampai sekarang itu dapatnya 7/8 tapi dibagi 11. Saya Bu yang nganterin duitnya Bu. Saya yang nganterin duitnya ke ibu mertua saya. Ke ibu mertua, berarti ke istrinya bapak. Saya tanya ke istri saya, Ridho, teu mere duit kami ka indung mere. Henteu. Kebayang gak Bu? Saya nganterin uangnya Bu. Karena yang lain gak ada yang mau nganterin. Kamu aja nganterin katanya. Ngapa jadi saya sih? Kalau dapat 10% jangan minta ya. Sampai saya canda ya. Saya anterin Bu, saya segimana uangnya itu punya bapak mertua saya, warisan, saya kasihkan ke ibu tiri saya. Kira-kira Bu, kalau ibu dapatnya lebih sedikit, mau dikasihkan atau enggak? Dan kalau saya mau jahil Bu, gampang aja Bu. Tinggal di perjalanan saya ambil aja segepok gitu ya. Nah, dia juga nggak tahu. Ya tinggal di kumaha aturan-aturan. Tapi kan ini masalahnya keimanan yang harus kita kedepankan. Jadi ibu kalau bab warisan jangan dikedepankan perasaan. Karena kalau ibu perasaan sakit. Kebayang ibu tanya dari nol dengan suami, tiba-tiba pas suami meninggal ada yang menangis. Tapi ibu kayak bisi suami meninggal, kalau ada yang nangis perempuan, tong suuzon heula. Ngomong-ngomongin begitu. Jadi jangan dong, terus tong cari kayak duit balik-balik. Itu jangan-jangan muridnya ibu, bukan istrinya ya. Jadi ibu jangan suuzon Bu. Nah, jadi di sini Bu, kenapa saya mulai dari sini? Saya sering sampaikan, kalau bab waris jangan dibahas dulu tentang setengah seperempat. Karena kalau dibahas itu duluan nanti nyesek. Maka yang dibahasnya itu ayat 13, 14. Kan tadi ibu semangat, tidak dijawab, tidak dikasih. Begitu, kalau tidak dikasih balasannya neraka. Kasih enggak Bu? Dikasih saja sesuai dengan aturan yang ada. Ya, kenapa Bu? Karena kalau kita membagi waris secara aturan syariat, satu, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua Bu, wadzalikal fauzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar.
Bisa jadi dengan kita memberikan warisan yang memang hak orang lain, itu apa Bu yang terjadi? Yang terjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Dan tidak ada rumusnya, tidak ada ceritanya orang kaya raya karena memakan warisan orang lain. Gak ada. Hidupnya biasanya melarat dan seterusnya. Itu yang sering saya dapatkan. Nah, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala hari ini ya, saya mungkin fokus saya adalah kaitan dengan warisan itu dua saja. Ya, pertama adalah apa yang dimaksud dengan warisan, itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, Bu, mungkin kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat kita. Tapi secara umum saja saya sampaikan ya. Mungkin nanti kita bahas kalau ada kesempatan satu persatu. Nanti insya Allah kita bahas sebenarnya permasalahan waris suami istri. Nanti ada permasalahan tersendiri. Kalau saya tanya sama ibu-ibu ya, ibu kesini pakai motor? Ya, ada yang pakai mobil? Gak ada, pakai motor. Pertanyaan saya, itu motor punya siapa? Punya ibu atau punya suami? Apa buktinya? Ibu yang beli. Oh, ini jelas ibu yang beli. Kalau ibu? Atas nama. Atas nama itu dikasih atau hak guna pakai? Udah nanya sama suami? Oh, udah. Coba, ibu punten siapa yang punya gelang? Ada yang punya gelang? Gak usah di ini. Ada yang punya gelang? Pertanyaan saya, itu gelang, itu punya ibu atau punya suami? Pertanyaan saya, kenapa ibu mengklaim itu punya ibu? Itu uangnya dari mana? Suami. Terus nah itu diklaim jadi punya ibu? Kan punya suami. Hadiah atau hak guna pakai? Ibu jangan menyimpulkan hadiah. Kenapa Bu saya tanyakan begini? Karena gini Bu, ibu ikut arisan nggak? Nggak apa-apa, arisan boleh. Ya arisan boleh. Pertanyaan saya, pas giliran bayar saha? Suami kan? Ya. Kalau pas arisan, pas giliran bayar suami. Pas giliran menang? Kos hari itu mungkin suami lah. Sarang istri gitu. Pertanyaan saya Bu, kan ibu ikut arisan uangnya dari suami, dapat uang, ibu belikan emas, itu emas punya siapa? Saya. Ya punya suami atau Bu? Karena kan yang kerjanya suami, kecuali kata suami teh beb, ini buat kamu. Iya, kalau itu punya ibu. Kalau ibu motor masih atas nama, hati-hati Bu. Karena ada kasus warisan, saya pernah nanganin kasus warisan, itu ada rumah atas nama tetangga. Rumah atas nama tetangga. Bukan balik nama, sengaja beli rumah tidak atas nama istrinya, atas nama tetangga. Pertanyaan, itu rumah punya tetangga atau punya siapa? Ya enggak, tetangga mah hanya atas nama. Makanya ibu kalau punya motor, dibeli motor sama suami yang nyicil tong seneng heula, bisi suami teh menghindari pajak progresif. Iya kan? Nah ini kan satu masalah waris tersendiri. Nanti Bu kita bahas khususnya ada permasalahan waris suami istri ya. Ya salah satunya tadi hal sederhana aja. Ibu aja sekarang nggak bisa menentukan ini gelang punya siapa. Kalau saya dengan istri saya sudah clear Bu. Saya tanya ke istri saya pakai cincin. Saya bilang ya itu cincin punya siapa? Punya ayah, punya kamu? Enggak, ini mah punya aku ya. Dari mana? Saya bilang dulu ayah pernah ngasih. Oh berarti ini mah dikasih oleh saya. Kalau ini enggak, ini mah punya ayah. Terus saya mah cuma hak guna pakai ayah. Dan itu biasa aja. Saya dengan istri saya biasa aja. Jadi hal-hal ini kan ini masalah waris. Nanti kita bahas ya permasalahan warisan kita. Baik Bu ya, kita bahas 2 poin. Ya mudah-mudahan cukup waktunya. Nah sebelum saya membahas tentang warisan itu apa, kenapa kita ini harus tahu kenapa kita ini wajib tahu tentang ilmu waris ini? Maksud tahu di sini Bu, kita tahu bahwa warisan itu ada aturannya. Ya syukur-syukur kita bisa memahami dengan jelas. Siapa dapat setengah, dapat seperempat dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus mempelajari ilmu waris? Yang pertama Bu, karena ancamannya neraka. Maksudnya apa Bu? Kalau kita tidak mempelajari waris dengan benar, akhirnya kita membagikan waris tidak sesuai dengan syariat, ancamannya neraka. Tadi ayatnya Bu, surat An-Nisa ayat 14. Itu yang pertama.
Yang kedua, Bu, kenapa kita mempelajari waris ini? Yang kedua, ketiga, dan keempat ini disebutkan dalam satu hadis sebenarnya. Perintah mempelajari, perintah mengajarkan, banyak dilupakan dan dicabut pertama kali dari umat Rasulullah SAW. Jadi kita diperintahkan mempelajari, diperintahkan untuk mengajarkan, dan ternyata ilmu yang pertama kali dicabut dan dilupakan itu adalah ilmu waris. Coba lihat di tetangga kita, ketika ada orang meninggal dunia, seringnya dibagi waris sesuai syariat atau kesepakatan? Kesepakatan. Jangan-jangan itu pun terkena di keluarga kita. Mungkin saja. Nah, ini padahal Rasul menyampaikan ta'allamul faraid wa 'allimuha. Pelajari ilmu faraid dan ajarkan. Jadi kita ini diperintahkan untuk belajar dan mengajarkan. Kalau saya dulu kuliah sampai 3 semester khusus mempelajari warisan. Walaupun terpaham-paham waktu itu. Tapi ilmu waris itu mudah. Yang penting sering dipraktekkan. Saya 3 semester dulu belajar mata kuliah ilmu waris secara khusus. Jadi mata kuliah ilmu waris. Dulu ketika saya kuliah S1 itu mempelajari 3 semester khusus tentang waris. Nah, dan ternyata ilmu waris adalah ilmu yang banyak dilupakan. Fa innahu yunsa. Dilupakan, satu, tidak mempelajarinya. Yang kedua, bisa jadi dilupakan, tidak mau mengamalkannya. Dan itu banyak terjadi. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umat. Tadi, Bu, di masyarakat jarang yang menguasai ilmu waris. Banyak, Bu, kasus terjadi. Kadang dia paham, dia rajin ke masjid dan seterusnya. Tapi pas pembagian ilmu waris, udah kita sepakati saja. Kita bagikan sesuai dengan kesepakatan saja. Tapi kita lanjutkan. Nah, itu yang kenapa kita mempelajari waris? Berikutnya, Bu. Kenapa kita mempelajari warisan? Untuk mencegah perpecahan yang terjadi. Kan banyak terjadi adik kakak jadi berantem, adik kakak tidak akur gara-gara warisan. Ya, gara-gara warisan. Saya pernah ketemu dengan orang, itu adik kakak hampir mau tembak-tembakan. Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Kenapa? Karena masing-masing kekeh dengan pendapatnya sendiri. Dia tidak mau dibagikan warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Padahal ketentuan syariat sangat mudah mengatur tentang warisan. Dan yang terakhir adalah kenapa kita mempelajari warisan? Karena warisan itu adalah sesungguhnya ilmu yang mudah. Warisan itu, Bu, hitungan matematiknya cuma setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Cuma itu aja. Ini kalau matematik kelas berapa tuh, Bu? SD kelas berapa tuh? Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 1/3, 2/3. Cuma itu aja. KPK-nya juga cuma 2, 4, 6, 8, 12, 24. Itu 24 udah mentok. KPK-nya cuma 24. Nah, ini kalau kita mempelajari warisan itu sangat mudah. Nah, sehingga bermata Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bahas 2 poin. Satu, apakah yang dimaksud dengan warisan? Yang kedua, hal-hal yang terjadi di masyarakat kita kaitan dengan warisan. Saya sebutkan poin-poinnya saja. Mudah-mudahan ini terjadi di masyarakat di kita. Tapi apa yang dimaksud dengan warisan? Warisan itu sederhana. Jadi kalau kita berbicara tentang warisan itu apa? Warisan itu adalah gini, proses berpindahnya kepemilikan harta. Jadi kalau kita berbicara tentang warisan itu adalah proses berpindahnya kepemilikan harta. Jadi ada poinnya, proses berpindahnya kepemilikan harta. Jadi yang dipindahkan harta bukan hutang. Jadi gini, Bu, kalau ada orang punya hutang 1 miliar, warisannya cuma 500 juta, sisanya berapa? Minus kan 500 juta. Pertanyaan saya, siapa yang wajib membayarkan warisannya? Ahli waris? Ibu punya suami, hutangnya 1 miliar. Warisan yang ditinggalkan cuma 100 juta, sisa 800 juta. Ibu siap membayarkan hutang 800 juta? Lah kan tadi cina ahli waris. Maka apa, Bu? Nah, jadi aja. Bu, gini ya, yang diwariskan itu harta bukan hutang. Jadi hutang itu tidak bisa diwariskan. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, maka tidak ada orang yang wajib membayarkan warisan hutangnya itu. Kalau asetnya tidak ada. Ada orang hutang 500 juta, warisannya cuma 50 juta, kan sisa berapa? 450. Ada nggak yang wajib membayarkan? Tidak ada yang wajib membayarkan hutangnya.
Tapi kalau ahli waris membayarkan hutang, maka itu kebaikan dari ahli waris saja. Terus gimana tuh kalau nggak dibayar? Nanti di akhirat ditagih. Makanya ibu kalau meninggal dunia, ibu punya hutang 100 juta. Ternyata setelah dihitung-hitung, harta peninggalan ibu cuma 90 juta. Suami tidak wajib membayarkan yang sisanya. Anak-anak tidak wajib membayarkan. Kalau suami membayarkan, anak membayarkan, itu hanya kebaikan ahli waris kepada kita. Makanya ibu saya sampaikan tadi, ibu kalau ikut arisan, tolong ngobrol sama suami. Kenapa saya bilang ngobrol sama suami ibu? Supaya tahu suami itu kalau kita tuh punya hutang. Dan tadi supaya juga ya kalau suami tidak mengizinkan lebih baik tidak. Ustaz, istri Ustaz ikut arisan, ikut. Hari ini istri saya ada jadwal arisan. Hafal saya Pak. Dan lumayannya saya. Tapi kalau istri saya ikut arisan ada syaratnya kalau saya. Kamu boleh ikut arisan tapi syaratnya adalah kamu dapatnya harus nomor terakhir. Terus gimana kalau dikocok nomor pertama? Asup bener itu. Pokoknya perlu nomor terakhir. Ya kalau enggak 2 terakhir. Kenapa sih bilang tuh istri saya? 1 ya hitung-hitung nabung. Yang kedua biar silaturahminya tetap terjalin. Yang ketiga supaya kita bisa memberikan pinjaman kepada orang lain. Karena kan kalau yang dapat pertama kan berarti minjem ke saya. Tapi kalau kita nomor terakhir kasih pinjaman kan kepada orang. Siapa yang memberikan pinjaman pahalanya 18 kali lipat. Jika namu lalu ikut arisan pahalanya pahala gini semua. Jika namu wal hayang nomor kahiji. Nomor terakhir kawin. Jadi supaya arisan kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa kan, kadang kita ada yang butuh Bu ya. Ada yang butuh nggak apa-apa. Jadi tadi Bu, saya ulangi warisan itu. Proses berpindahnya kepemilikan harta. Jadi yang dipindahin apa Bu? Hartanya tentu harus legal dan syar'i ya. Artinya legal apa? Hartanya itu harus legal dan syar'i. Maksudnya apa Bu legal dan syar'i? Hartanya itu harus halal. Hartanya itu harus legal secara negara, legal juga secara agama. Jadi proses berpindahnya kepemilikan harta dari siapa? Dari orang yang meninggal dunia. Nah ini ada syaratnya Bu. Dari orang yang meninggal dunia. Kepada siapa? Kepada ahli waris yang masih hidup. Jadi di sini Bu ada ada 3 poin yang penting. 1 ada harta, kedua ada yang meninggal, ketika ada ahli waris yang masih hidup. Makanya Bu kalau ada harta, kemudian ada harta, ada yang ahli waris, tidak ada yang meninggal dunia, terjadi pembagian waris? Kenapa enggak? Karena pemilik hartanya masih hidup. Makanya kalau ada anak bilang ke mamanya, "Mah, iraha bade bagi waris." Mamana masih kena ayah, "Itu teh sami jeung ngaduakeun, Mama iraha bade mawar." Ya kan belum terjadi pembagian waris. Yang meninggal ada, ahli waris ada, tapi enggak ada harta, terjadi pembagian warisan. Ya moal atuh namun dibagikeun. Makanya kan ketiganya harus terpenuhi. 1 orang yang meninggal, kedua ahli warisnya masih hidup, ketiga ada harta yang ditinggalkan. Nah sebenarnya ini ada pembahasan khusus tentang ada waris, ada hibah, ada wasiat. Suatu saat nanti kita bahas hibah itu apa, wasiat itu apa. Karena ini di kita ada hampir kesamaan antara wasiat dengan hibah. Jadi tadi Bu ya, proses berpindahnya kepemilikan harta dari yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Nah sekarang begini Bu, kalau ada orang meninggal dunia, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau ada orang yang meninggal dunia harus dilakukan 1, kuburkeun heula. Ya dikuburkeun heula. Nah, kalau ada orang yang meninggal dunia, maka ya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah yang pertama, di rahmat Allah SWT. Kalau ada orang meninggal dunia, langkah pertama yang dilakukan tentu setelah dimakamkan dan lain sebagainya. Langkah pertama itu adalah yang dilakukan oleh ahli waris apa? Yang dilakukan pertama identifikasi seluruh aset almarhum. Nah disinilah Bu yang agak berat. Kita sebagai suami, kita sebagai istri harus bisa memilah dan memilah mana harta istri, mana harta suami. Makanya saya kalau ditanya ke ibu-ibu di sini, kira-kira ibu bisa nggak memilah dan memilih mana harta ibu, mana harta suami? Ibu di rumah punya cermin, meja rias? Ada di rumah meja rias? Ada. Harganya berapa juta? Biasa aja 50 jutaan Bu ya palingnya. Kan biasa aja, kan? Ya. Taruhlah ibu punya meja rias. Pertanyaan saya, itu meja rias punya ibu atau punya suami?
Suami. Oke. Kalau punya suami resikonya apa? Kalau suami meninggal kata meja rias kada dibagikan. Jadi warisan. Kan mulai itu Bu. Ibu di rumah ada TV? Berapa in? 50 atau 70 in? Ya, taruhlah rumah TV-nya 50 inch, harganya 15 juta. Kalau itu pertanyaan saya, TV punya ibu atau punya suami? Suami. Oke, berarti nanti kalau suami meninggal jadi warisan. Aku udah dipotong-potong nanti Bapak. Nah, ini hal-hal sederhana ini kita pertama harus dilakukan adalah apa? Mengidentifikasi aset almarhum itu yang mana. Jadi kalau suami kita meninggal, kalau saya sebagai suami berarti istri saya meninggal, maka apa? Maka saya harus bisa memilah dan memilih mana harta istri saya, mana harta saya. Kalau istri saya meninggal, kalau suami ibu meninggal, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dipisahkan mana harta suami, mana harta istri. Nah, setelah kita memisahkan ini harta suami, ini harta istri. Berarti harta istri ya pegang, kan itu kan kita masih ada, tidak perlu dibagi waris. Maka yang dibagi waris nanti adalah yang punya suami. Nah, oke, setelah selesai mengidentifikasi aset almarhum. Nah, setelah itu jangan langsung dibagi waris. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan setelah itu adalah coba inventarisir yang bukan menjadi hak ahli waris. Jadi taruhlah setelah dihitung-hitung peninggalannya ada rumah, ada TV dan lain sebagainya, taruhlah dihitung jadi 1 miliar. Setelah dihitung 1 miliar, coba ada nggak hak yang bukan milik ahli waris? Hak mayit sendiri, contohnya apa Bu? Jenazah kan ketika dimakamkan butuh biaya, maka biaya pengurusan jenazah diambil dari situ. Ya, kecuali kalau ahli warisnya mau membayarkan, itu babnya lain. Jadi biaya pengurusan jenazah itu sendiri. Contohnya biaya ambulan, biaya memandikan, biaya mengkafani, biaya makam dan seterusnya, maka dikeluarkan. Setelah itu kaitan coba cari hutang piutang. Ada nggak hutang? Bayarkan hutangnya. Jadi dikurangi dulu tuh dengan hutang. Setelah dikurangi hutang, barulah setelah itu dikurangi dengan wasiat. Jadi pertama biaya pengurusan jenazah dulu, yang kedua hutang, yang ketiga wasiat. Tapi ibu-ibu, wasiat itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Satu, wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Nah, ini Bu yang sering terjadi di kita. Jadi nggak boleh ibu wasiat, nah nanti kalau mama meninggal ini rumah buat kamu ya, itu nggak boleh. Atau suami itu bilang, mama ini mobil buat mama aja ya kalau papa meninggal dunia, itu tidak boleh. Makanya ibu kalau sudah atas nama tanya sama suami, papa ini mau atas apa? Ini hanya atas nama mama atau ini hak guna pakai saja? Atau mau dikasihkan? Kalau sudah dikasihkan, clear, selesai. Nah, ini Bu, jadi tidak boleh kepada ahli waris. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi wasiat itu maksimal 1/3. 1/3 itu dari mana? Setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan dikurangi hutang. Contohnya gini, ada orang meninggal dunia, asetnya 1 miliar. Kan kalau 1/3 ini kan berarti 300 sekian juta kan? Tapi ternyata hutangnya 200 juta. Kemudian biaya pengurusan jenazah taruhlah 20 juta. Berarti kan 220. Maka berarti bukan 1 miliar lagi, tapi 780 juta. Itu, nah, 1/3-nya apa? Bukan dari 1 miliar, tapi dari 780 juta. Nah, barulah setelah itu Bu, setelah tadi inventarisir selesai, dikeluarkan yang bukan menjadi hak ahli waris, barulah setelah itu kita inventarisir ahli warisnya siapa saja yang ada ketika orang itu wafat. Kalau seorang suami wafat berarti ahli warisnya siapa? Orang tuanya ada nggak? Ayahnya ada nggak? Ibunya ada nggak? Kakeknya ada nggak? Neneknya ada, terus ke atas. Oke, nggak ada atau ada. Kemudian yang kedua, ada nggak istrinya? Ada. Istrinya 1, 2, 3 atau 4. Itu harus jelas. Kalau istrinya 1, ya udah berarti 1. Kemudian anaknya ada nggak? Nanti ada anak laki-laki, anak perempuan, atau anak perempuan saja, anak laki-laki saja. Nanti ada pembagian yang lain, ada khusus. Setelah itu barulah dibagi waris. Jadi ternyata membagi waris itu mudah Bu. Yang sulit itu satu, menginventarisir aset almarhum, itu yang susah. Makanya Bu, mumpung kita masih ada, sekarang tolong diinventarisir mana aset ibu, mana aset suami.
Saya yakin ibu-ibu di sini sudah dipisahkan aset suami istrinya belum? Saya nanya, ibu tinggal di rumah, itu rumah punya siapa? Suami. Lihat, kalau udah punya suami. Nah tadi ada lemari, jadi punya suami semua berarti Bu ya? Ya udah, berarti kalau ibu meninggal dunia tidak ada warisan, tidak ada yang ditinggalkan berarti. Ya. Tapi tadi mungkin nggak di rumah suami yang kerja Ustaz katanya, tapi suami ngasih setengahnya, ya nggak apa-apa. Jadi terus Ustaz apakah harus bagaimana? Ya nanti ada pembahasan khusus tentang permasalahan waris suami. Tapi saya poinnya ini dulu ya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia begitu caranya. Jadi gampang sebenarnya. Begitu ada orang meninggal dunia, maka yang pertama adalah inventarisir aset almarhum atau almarhumah. Setelah itu keluarkan yang bukan menjadi hak ahli waris. Hak almarhum sendiri, kemudian juga hak setelah almarhum meninggal juga ada hak orang lain yang hutang pihutang atau mungkin ada wasiat. Barulah setelah itu diidentifikasi ahli waris, baru setelah itu kita bagi waris. Ini adalah kaitan dengan apa? Dengan warisan. Nah, ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang sering jadi pertanyaan. Kapan sih seseorang itu menjadi ahli waris? Sebenarnya yang menyebabkan orang jadi ahli waris itu cuma dua. Jadi yang menyebabkan seseorang ahli waris itu dua. Makanya Bu, kalau ada orang meninggal dunia, dia ngaku ahli waris, lihat masuk gak kedua kriteria ini. Satu, karena ikatan pernikahan yang sah. Ikatan pernikahan yang sah, artinya ada kaitan hubungan suami. Kalau sudah bercerai gimana? Ya, enggak, itu bukan ahli waris, karena dia sudah bercerai. Makanya ikatan pernikahan yang sah secara agama. Makanya disinilah Bu, walaupun saya sampaikan, betul ikatan pernikahan yang sah secara agama, tapi sering saya sampaikan kepada bapak-bapak, kalau mau nikah lagi, tetap diurus legalnya. Tapi ibu pernah menandatangani nggak di KUA? Belum, berarti suami ibu cuma satu istrinya. Karena syaratnya kalau suami ibu ingin nikah lagi, itu sah secara negara, maka ibu harus ke pengadilan menyatakan saya siap untuk dimadu. Jadi kalau ibu belum ke pengadilan, suami ibu istrinya cuma satu yang sah secara negara. Oh, berarti kalau ada yang nangis itu belum sah kan? Nah, berarti itu nggak sah secara negara. Ustaz beli apa? Ustaz suka istrinya satu, istri saya satu. Saya sering ngurusin permasalahan itu. Saya paling capek tuh kalau ngurusin pas giliran nikah anak berbeda ke saya, pas giliran ayah masalah ke saya. Itu masalahnya. Jadi pas nikah mah diam-diam aja. Begitu istri pertama lagi ngamuk-ngamuk, baru we manggil saya. Ustaz, jadi istri saya ngamuk-ngamuk, kunaon saya kawin deui. Cenah salah sorangan gitu. Ya, oke Bu ya. Ini pertama Bu. Yang kedua karena al-qarabah an-nasabiyah, karena hubungan nasab. Nah Bu, hubungan nasab itu tidak akan pernah terputus selama satu agama, kecuali kalau sudah beda agama. Nah makanya Bu, ikatan nasab ini, tadi kasus yang saya sampaikan tadi, ada seorang suami istri menikah, tidak punya anak, tidak punya orang tua, ini sudah gak ada. Suaminya meninggal dunia Bu, maka istrinya dapat 1/4 karena tidak punya anak. 3/4-nya buat siapa Bu? Buat saudara-saudara suaminya atau mais temeuleuh. Temais temeuleuh pokoknya mah ya pokoknya mah tengurus tenan Bu, ujug-ujug 3/4 aja. Terus gimana tuh nggak adil? Justru itulah keadilan syariat. Jadi hubungan nasab itu tidak akan bisa terputus. Ustaz, gimana dia nggak pernah ngurus? Ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini, kalau ada kasus suami istri bercerai, anaknya diurus oleh ibunya dari kecil sampai anak itu sukses. Si bapaknya gak pernah ngurus. Qadarullah anak ini sukses, meninggal dunia, maka si bapaknya dapat warisan walaupun tidak pernah ngurus. Terus Ustaz gimana hubungannya? Dia kan gak pernah ngurus. Urusan dia dengan Allah, tapi warisan urusannya adalah kita dengan orang tua. Karena tidak mungkin anak ini ada tanpa keberadaan ayahnya. Makanya Bu, tidak boleh kita memutus nasab, itu salah satunya di sini. Ya, ini adalah kaitan dengan sebab orang mendapatkan warisan karena dua hal. Nah sekarang akan saya bahas Bu ya, waktunya 15 menit lagi, setelah itu saya buka sesi tanya jawab. Nah sekarang akan saya bahas Bu, permasalahan waris yang terjadi di masyarakat kita. Jadi tadi kita sudah tahu cara ngitungnya seperti apa. Ibu nanti kalau butuh aplikasinya, nanti saya berikan aplikasinya. Dan itu di online Bu ya. Ibu online, Ibu tinggal masukin saja.
di handphone ibu-ibu, mau Android, mau App Store, mau apapun ya, mau iPhone, mau Android, handphone apapun, yang penting ada internetnya, insya Allah nanti ibu bisa mengoperasikan aplikasinya. Dan itu tidak perlu di-download. Jadi ibu tinggal masukin hartanya sekian, nanti ibu tinggal masukin. Jadi cuman kita tahu cara menghitungnya tadi ya. Hitungnya seperti itu. Nah, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya akan bahas hari ini tentang kesalahan warisan yang terjadi di masyarakat kita. Sebenarnya saya mengumpulkan ada 11, walaupun bisa lebih, bisa kurang. Nah, dari 11 ini yang sering muncul terjadi di masyarakat kita. Yang pertama, Bu, yang sering terjadi di kita itu adalah warisan laki-laki dan perempuan disamaratakan ketika dibagi. Ini banyak kasus terjadi. Jadi biasanya punten Bu ya, kalau berbicara tentang bab waris ini, biasanya yang paling berat membagi waris itu anak perempuan. Karena anak perempuan nanti dapatnya cuma setengah, laki-laki satu. Sehingga ada ungkapan, kan sama-sama anak mama, udah kita bagi rata saja. Nah, itu tidak dibolehkan dalam syariat. Ini banyak kasus terjadi. Pembagian waris laki-laki disamaratakan dengan perempuan, itu tidak dibolehkan. Terus Ustaz, gimana kalau terjadi? Kalau sudah terjadi, bagi ulang. Diulang dibaginya. Kenapa? Karena berarti seorang istri, seorang perempuan, anak perempuan, jatahnya kelebihan. Harusnya kan laki-laki 1 juta, perempuan 500.000. Kalau dibagi rata 750.000 masing-masing, berarti kita sebagai anak perempuan kelebihan 250.000. Ustaz, gimana kalau sama-sama ridho? Sama-sama ridho pun tetap tidak dibolehkan. Kenapa, Bu? Karena itu sudah bertentangan dengan kaidah syariat. Kalau ada orang selingkuh sama-sama ridho, boleh nggak? Selingkuh loh, Bu, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kan sama-sama ridho. Karena ada aturan syariat. Warisan juga sama. Ibu contohnya dengan suami sepakat, udahlah, karena kita ini sedang kesulitan, kita sholat subuhnya 3 rakaat aja. Boleh nggak, Bu? Kenapa nggak boleh? Melanggar syariat. Nah, hari pas warisan disamaratakan jadi boleh? Sama aturan. Jadi yang pertama itu, Bu, hati-hati. Kalau ada yang punya ide seperti itu, kita tolak ide itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Tapi kalau seandainya begini, saya dengan kakak saya perempuan, saya laki-laki, bagi waris. Setelah dibagi, saya mau ngasih sama kakak perempuan saya, boleh nggak? Boleh. Tapi tidak boleh disepakati dari awal. Ya udah, ngasih aja. Contohnya kakak saya dapat 500.000, saya dapat 1 juta. Kemudian setelah dibagikan, saya bilang ke kakak saya, ini buat teteh 250.000. Berarti kan dia 7,5, saya 7,5. Tapi saya tidak pernah menjanjikan, saya juga tidak pernah apa. Cuman kebaikan saya aja kepada kakak perempuan saya. Itu boleh. Tapi tidak boleh dari awal. Atau kieu ayeuna mah urang bagi heula sesuai syariat, terus dibagi kumpulkeun deui. Itu juga sama, tidak dibolehkan. Karena itu namanya al-hilah. Al-hilah? Itu adalah akal-akalan yang dilarang dalam syariat. Jadi yang pertama, Bu, hak waris laki-laki dan perempuan disamaratakan. Yang kedua, Bu, yang sering terjadi, membagi waris saat masih hidup. Nah, ini sering terjadi. Seorang ibu bilang, "Nak, sini kumpul." "Kenapa, Mah? Mama ini kan udah sepuh, yuk kita bagi waris we ayeuna." Itu tidak boleh. Kalau pembagian masih hidup, namanya bukan waris tapi hibah. Nah, makanya kalau dibagikan ketika masih hidup, itu namanya adalah hibah. Jadi nggak ada, Bu, pembagian warisan ketika masih hidup. Kalau dibagi waris ketika masih hidup, itu namanya hibah. Makanya secara syariat tidak ada pembagian harta warisan selama pemilik harta itu masih hidup. Sebab salah satu syarat dalam pembagian warisan adalah pemilik hartanya itu sudah meninggal dunia. Kalau pemilik hartanya masih hidup, maka tidak ada urusan warisan. Itu adalah nanti hibah. Nanti kita bahas secara khusus tentang hibah ya. Hibah itu apa dan wasiat itu apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang sering terjadi di masyarakat kita ini adalah harta bersama suami istri. Ini Bu, banyak kasus terjadi. Bukan harta gono gini, Bu ya. Harta bersama suami istri itu begini. Contoh gini, saya dengan istri saya bangun rumah. Taruhlah begini, saya saya beli rumah tapi pakai cicilan syariah. Contohnya gaji saya dipotong untuk nyewa, untuk beli rumah itu setiap bulan. Istri saya bekerja juga,
Nah, untuk memenuhi kebutuhan seharian maka pakai uang istri. Pertanyaan saya, itu rumah punya siapa? Suami, Bu ya. Tapi kan cek istrinya, kan saya gak ikut nyumbang. Terus pas bocor gentengnya gitu. Suami istri teh mungkin suami gak punya duit, istri teh beli genteng 50 siki gitu ya, pasang gentengnya. Bocor dibeneri dan seterusnya. Rumahnya direnov, setengahnya pakai uang istri, setengahnya uang suami. Nah, itu rumah milik siapa? Milik bersama. Berapa persen punya istri, berapa persen punya suami? Itulah yang agak kesulitan. Nah, makanya Bu, dalam syariat Islam, ini saya sampaikan di sini. Dalam syariat Islam, harta suami punya. Dalam syariat Islam, harta suami punya. Harta istri punya. Hari suami bukan naon. Nah, ibu-ibu mah gitu ya. Harta suami milik istri, harta istri milik istri. Hari suami bukan naon. Bukan istri. Abu, dalam syariat Islam, ibu mau izinkan saya mangga ya. Ibu saya mah ya, dalam syariat Islam harta suami itu punya suami. Jadi dalam Islam harta suami punya. Jadi ibu mau setuju mau enggak terserah. Kemana mah harta suami punya. Harta suami punya suami. Sebentar Bu. Ini handphone punya istri saya atau punya saya? Punya saya kan, berarti harta suami punya suami. Gak usah ragu. Harta suami. Ibu minta ragu. Ini handphone punya saya Bu. Harta suami punya suami. Harta istri punya istri. Nah, setuju Bu? Belum beres Bu, tenang Bu. Saya beres sekarang ibu-ibu ya. Harta suami punya suami, harta istri punya istri. Belum selesai. Tenang, atuh ibu teh terwakar nasdem. Harta suami punya suami, harta istri punya istri. Dalam harta suami ada hak istri. Dalam harta istri tidak ada hak suami. Setuju Bu? Bedanya itu Bu. Jadi harta suami punya suami, harta istri punya istri. Dalam harta istri tidak ada hak suami. Dalam harta suami ada hak istri. Tapi jangan beres. Tapi harus melalui akad yang jelas. Maksudnya apa Bu akad yang jelas? Maksudnya adalah begini. Apakah suami ngasih ke ibu tuh nafkah, hadiah, atau apa? Harus jelas. Makanya inilah yang sering rancu di kita itu tadi Bu. Suami bekerja, istri bekerja. Bangun rumah, rumahnya milik siapa? Tanpa kesepakatan suami istri nanti suatu saat akan jadi masalah. Makanya tadi Bu, oleh karena itu harta istri dan suami harus diberikan lewat akad pemberian, bukan terjadi secara otomatis. Jadi tidak lantas dengan nikah jadi harta milik bersama. Harus ada akad yang jelas. Nah makanya disinilah Bu problemnya. Jadi permasalahan waris suami istri bermula dari sini. Harta suami dengan harta istri yang tidak jelas tadi. Makanya PR buat ibu-ibu pulang dari sini, tapi disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu, bisa ibu-ibu kayak jadi galut gitu ya. Jadi gini Bu, silakan ibu ngobrol dengan suami. Contohnya rumah, biar jelas, papa ini rumah punya siapa? Punya papa, ya udah selesai mangga. Kata suami, enggak mah ini mah milik berdua. Ya udah, berarti milik berdua. Ketika suami meninggal, berarti jangan dibagikan semua, setengahnya dulu dipisahkan, setengahnya baru yang dibagikan waris. Nah ini Bu yang harus terjadi. Suami punya motor 3, contohnya yang satu atas nama ibu, yang satu atas nama suami, yang satu atas nama anak. Itu harus jelas. Apakah atas nama saja, ataukah atau hak guna pakai saja, atau memang diberikan? Ya masalah legal itu urusan negara saja. Tanpa legal pun nggak masalah. Tapi maksud saya harus clear. Supaya apa? Karena ini Bu, banyak kasus terjadi itu di sini. Nanti mungkin ada waktu khusus kita bahas khusus tentang harta bersama suami istri. Bagaimana solusi dalam syariat? Jadi tadi Bu, jadi harta bersama suami istri yang ini kadang menjadi rancu. Ya mungkin
Saya pernah ngurusin warisan, Bu ya. Ini agak berat memang. Warisan istrinya 4. Saya panggil 4-4-nya. Saya panggil istrinya 4-4-nya. Saya tanya, Ibu mohon izin, ada nggak aset suami ibu di ibu? Gila, cenderung mananya aset? Tanya ke istri kedua, tanya ke istri ketiga, tanya ke istri keempat. Satu-satu saya tanya. Ini kan dalam rangka memisahkan mana aset suami, mana aset. Tapi ada salah satu asetnya itu tadi. Dan dulu teh suami teh pernah bilang begini, ini mobil buat anak saya dan atas nama anak saya. Tapi suatu saat akan diambil lagi oleh suami saya. Keburu meninggal gak sempat diambil. Nah ini jadi mobil punya siapa? Kan jadi bingung. Nah makanya tadi walaupun kita suami kita istrinya satu, maka tetap ini harus diselesaikan. Karena saya banyak mengurus warisan, ini bermula dari hak waris suami. Nah, dari poin ketiga ini, Bu, masuk poin keempat. Akhirnya apa? Karena harta suami istri tidak benar, tidak jelas, ujung-ujungnya suami meninggal, warisan tidak dibagikan, dipegang oleh istrinya. Atau istrinya meninggal, suami tidak langsung membagikan warisan. Di kita itu kalau ada anak nanya warisan ke ibu, itu tidak dianggap anak durhaka. Padahal maksudnya nanya warisan ayahnya. Ayahnya meninggal dunia, warisannya dipegang oleh ibunya. Kalau nanya, mah pingin bagi waris punya bapak, ayo kamu, mama masih kena ayah, dan seterusnya. Nah ini banyak di kita, Bapak Ibu, salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh kaum muslimin di negeri kita adalah ketika suami meninggal dunia, istrinya biasanya menganggap secara otomatis aset saya, aset suami saya itu adalah milik saya. Padahal itu tentu ada aturan-aturan syariatnya. Sehingga ujung-ujungnya apa, Bu? Ujung-ujungnya poin kelima, warisan ditunda-tunda pembagiannya sampai puluhan tahun. Nah, ini banyak, Bu. 15 tahun warisan gak dibagikan, 20 tahun warisan gak dibagikan. Kenapa gak dibagikan? Bermula dari warisan yang gak jelas asetnya, kemudian ditambah dengan apa, Bu? Warisan tadi dibagikan, dipegang oleh suami atau istri, ujung-ujungnya ditunda-tunda pembagian warisan. Ada warisan dari tahun 80 sampai sekarang belum dibagikan. Jadi sudah seusia saya, Bu. Ada satu keluarga warisannya belum dibagikan. Sekarang sudah generasi ketiga. Sekarang di pengadilan itu bukan menentukan warisan lagi, menentukan saha ahli warisnya. Kebayang atau, Bu, dari tahun 80 belum dibagikan. Sekarang sudah generasi ketiga. Kenapa? Warisannya ditunda, tidak dibagikan. Dan akhirnya jadi sumber sengketa dan seterusnya. Yang keenam, Bu. Nah, yang keenam, ini singkat saja poin-poinnya, masih ada 6 poin lagi ya. Yang keenam adalah bukan ahli waris yang meramaikan. Nah ini juga banyak, Bu, kasus terjadi. Makanya sering saya sampaikan, ibu kalau mau bagi waris gak usah ngajak orang lain, cukup ahli waris saja. Ibu gak usah ngajak pasangan ibu. Saya sering sampaikan begitu. Saya ngebagi waris punya ibu saya. Ibu saya wafat. Saya adalah anak yang paling ngotot ingin segera dibagikan waris. Saya anak paling kecil. Tapi saya waktu itu yang paling ngotot. Saya bilang warisan hari ini juga harus dibagikan. Kata kakak saya, janganlah, gak usah sekarang, kamu kan gak ada, kamu masih di Saudi. Waktu itu saya masih kuliah. Saya bilang oke, kalau begitu. Nanti saya pulang. Hari ini pulang, besok harus kumpul. Saya hari ini pulang ke Indonesia, aku nyampe Bandung, besok kakak saya kumpulin semua. Dan saya bilang ke kakak saya, kamu gak usah bawa suami kamu gak usah bawa istri kamu. Saya juga tidak bawa istri saya. Kita ngobrol aja, Bu. Karena begini, Bu, warisan itu sulit dibagikan. Kenapa? Karena banyak orang luar yang grecokin. Ada anak angkat, ada anak tiri, bisa ya anak kos, ngomong gitu. Anak kos, bisa gitu ya, Bu. Ya kan? Kadang begitu, Bu. Mantan suami, mantan istri, anak angkat, kadang kan begitu. Kadang menantu gitu ya. Padahal menantu kan bukan ahli waris. Makanya waktu istri saya bagi waris, kan istri saya ngebagiin warisan dari ayahnya. Saya, Bu, sebagai menantu, saya gak ngomong. Saya diam aja di pojok. Kenapa saya diam di pojok? Karena saya bukan ahli waris. Akhirnya waktu itu saya gak ngomong, diam. Cuman waktu itu kakak-kakak ke saya bilang, Wahid, sok atuh ngomong. Nah, saya diizinkan ngomong, baru saya ngomong. Tapi saya tidak ada kepentingan karena istri saya. Enggak, saya cuma ingin meluruskan aja tentang warisan ini. Ini harusnya begini. Jadi tadi, Bu, kadang ahli waris yang bukan ahli waris yang meramaikan. Yang ketujuh, pembagian berdasarkan kesepakatan. Ini banyak anu penting mah sepakat. Dibagikan penting mah sepakat. Atau yang kedelapan berikutnya, pembagian berdasarkan adat istiadat. Banyak, Bu. Menurut adat istiadat, rumah yang si bungsu kan begitu ya. Nah, itu nggak boleh, Bu. Karena dalam syariat bertentangan dengan syariat.
Yang kesembilan, ahli waris pengganti. Apa maksud ahli waris pengganti, Bu? Ahli waris pengganti itu begini. Seorang suami, mohon maaf, gini. Suami istri, ayah dan ibu gitu ya, punya anak. Contoh gini, biar gampang ilustrasinya begini. Ibu saya itu punya anak kakak saya. Kakak saya namanya Bu Siti. Nah, Ibu Siti ini punya anak laki-laki dan anak perempuan, 2 anaknya. Nah, Ibu Siti ini meninggal dunia sebelum ibu saya. Jadi kan kakak saya ini meninggal sebelum ibu saya. Nah, ahli waris pengganti itu siapa, Bu? Nah, sering terjadi cucu nuntut warisan kakek neneknya. Itu yang disebut dengan ahli waris pengganti. Dalam syariat cucu itu terhalang oleh saya. Kenapa? Saya sebagai anak menghalangi cucu untuk mendapatkan warisan. Nah, banyak kasus terjadi di kita. Cucu menuntut warisan dari neneknya. Ini kan yang tidak ada dalam syariat Islam. Walaupun mungkin dia nanti dapat waris ada aturannya, tapi secara umum dia kalau ada anak laki-laki, maka anak laki-laki itu menghalangi dia tidak mendapatkan warisan. Yang berikutnya, Bu, yang ke-10, banyak kasus terjadi di kita tuh warisan dibagikan karena can payu dijual, belum laku dijual. Nah, ini kasus sering terjadi, Bu. Jadi warisan itu bukan dibagi duit, tapi dibagikan berdasarkan asetnya. Walaupun belum laku dijual, tetap dibagikan warisannya. Dan yang terakhir, Bu ya, mohon izin, terakhir adalah ada di kita ini warisan itu kesalahannya adalah karena parameter yang keliru. Maksud parameter yang keliru itu bagaimana, Bu? Kadang membagi waris berdasarkan jasa. Contohnya gini, kakak saya ngurus ibu, terus kakak saya bilang, ya wajar atau kalau saya dapat paling gede. Kenapa? Karena ibu kan diurus oleh saya. Kan banyak kasus begitu, Bu. Nah, warisan itu tidak berlandaskan jasa. Karena ada yang konsultasi ke saya, Ustaz, katanya, kami punya saudara kami ini punya rumah. Nah, rumahnya itu sebenarnya pemberian dari saudara-saudara yang lain. Kalau saudara kami ini meninggal dunia, apakah saudara-saudara itu dapat warisan? Saya bilang dapat warisan, iya. Karena kebetulan yang saudaranya yang menempati rumah itu tidak punya anak. Saya bilang mendapatkan warisan bukan karena kalian pernah ngasih duit ke saudara, tapi karena kalian memang ahli waris. Jadi cerita gini, Bu, bisa jadi ada anaknya boro-boroan kasih uang ke ibunya, dia bangun rumah buat ibunya dan dikasihkan. Kemudian ketika itu meninggal dunia, maka ketika meninggal dunia bagi warisnya sama. Bukan karena rumah itu dibuatkan oleh anaknya, sehingga anaknya yang paling nyumbangnya paling gede, warisannya paling gede. Bukan karena jasa, bukan juga karena kebutuhan. So ayo punya, asyik tamah ada benar tuh perlu dibeli. Nah, banyak kan nggak bisa. Warisan itu bukan karena butuh atau tidak butuh. Selama dia ahli waris, maka dia berhak untuk mendapatkan warisan. Atau bisa jadi karena disukai atau tidak disukai. Ada juga, saya mah ada teresep ke budak mereka mau diberi warisan. Nah, ini adalah parameter yang keliru. Nah, makanya, Bu, dari 11 kesalahan ini jangan sampai terjadi di para keluarga. Insyaallah nanti di ujung nanti saya akan kirimkan ke panitia ada buku PDF ya khusus membahas tentang 10 kesalahan warisan di masyarakat. Mudah-mudahan dengan ini Ibu nanti bisa sebarkan ke warga masyarakat, ke tetangga, ke keluarga supaya jangan sampai terjadi kesalahan dalam warisannya. Tentu kalau ada kesempatan mungkin kita bahas satu persatu ya secara detail ya. Contohnya kenapa ini terjadi, solusinya bagaimana. Terus tadi warisan suami istri permasalahannya kenapa, solusinya seperti apa. Kemudian tadi belum laku dijual kan itu solusinya seperti apa, tentu ada solusi dalam syariat. Tapi saya hanya menyebutkan poinnya saja. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran buat kita semua. Tapi Ibu, sekarang jam 10 kurang 10. Mohon maaf waktunya lebih 5 menit ya. Sebelum saya tutup barangkali Ibu ada yang mau bertanya dulu. 1, 2. Cukup banyak. Maka ini dulu ya. Ibu dulu yang belakang, yang di pihak maka. Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz, ini sebenarnya titipan pertanyaan. Teman saya ini bertanya, kalau suami membelikan istrinya rumah, mobil, motor, semuanya atas nama istri, dan pada suatu saat ternyata istri atau suaminya meninggal duluan, status hartanya bagaimana? Nah, ini perlu ditanyakan, Bu, atas nama atau diberikan? Nah, jadi gini, atas nama istri kah atau memang diberikan atas nama istri? Atau diberikan kepada istri? Contohnya rumah atas nama istri,
Mobil atas nama istri. Atas nama atau memang untuk istri? Beda ya. Kalau misalnya diberikan. Nah, kalau seandainya diberikan, berarti kalau seandainya diberikan maka apa? Kalau suami nanti meninggal dunia, berarti yang sudah diberikan kepada istri itu bukan warisan, bukan warisan suaminya. Tapi kalau nanti istrinya meninggal dunia, berarti ya jadi warisan. Jadi kalau istrinya meninggal dunia, warisan istrinya. Contoh gini, suami istri tadi mobil diberikan, rumah diberikan, istrinya meninggal dunia, maka berarti nanti jadi warisan. Maka nanti ketika istri itu meninggal, maka dihitung ada rumahnya berapa, mobilnya berapa, dikonversikan biar lebih mudah. Nanti suaminya dapat 1/4 kalau punya anak, kalau tidak punya anak dapat setengah, tidak punya anak dapat setengah. Nah terus nanti punya anak laki-laki atau tidak? Kalau tidak punya anak laki-laki, maka anak perempuan 1/2, kalau 2 ke atas 2/3. Sisanya buat saudara-saudara perempuan itu. Kalau memang itu punya perempuan istrinya tersebut. Jadi memang ada konsekuensinya. Ustaz, kan itu dikasih oleh suaminya. Iya, walaupun dikasih oleh suami, kan itu sudah menjadi hak istri. Seandainya tidak punya anak laki-laki, contohnya berarti istrinya itu kalau punya saudara, berarti saudara-saudaranya dapat warisan, walaupun itu pemberian dari suami. Suaminya siap tuh ngasih romodan. Nah, ini dibikin dulu nah. Nah itu yang jadi berat. Jadi memang perlu ditanyanya seperti itu. Kalau misalnya tadi kan pemberian ya Pak Ustaz. Kalau misalnya ternyata hanya atas nama, Ya. itu tetap berlaku hukum waris. Ya, kalau atas nama berarti nanti kalau istrinya meninggal dunia, ya berarti istrinya itu bukan punya istrinya, punya suaminya. Nah, tapi kalau hanya atas nama saja, berarti kalau suaminya meninggal berarti itu jadi warisan. Ya, konsekuensinya nanti ada beberapa ya konsekuensinya nanti warisan. Berarti kalau istri meninggal dunia itu hanya atas nama, berarti bukan warisan. Makanya perlu dikelirkan itu apakah hanya atas nama atau diberikan, kan seperti itu. Jadi tolong disampaikan saja sama teman, jadi diselesaikan dengan segera. Ya, apalagi kalau anaknya contohnya tidak ada anak laki-laki. Nanti kan ada hak yang lain yang mungkin perlu disampaikan. Itu barangkali perlu kontrol. Terima kasih Pak Ustaz. Di pangkal ya, di pangkal 2, mangga. Kayaknya ini bisa sampai jam 12 ini kayaknya pertanyaan. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Mohon dana, saya gini, waktu orang tua masih ada, gitu, salah satu anak ada yang diberikan tanah, berupa tanah, lalu mereka bangun gitu ya. Nah terus setelah itu meninggal, orang tuanya meninggal salah satu. Nah itu nanti kalau misalnya dua-duanya meninggal, yang itu kan berarti yang pernah diberikan itu hibah kan? Apakah nanti yang sudah diberikan itu akan mendapat lagi warisan dari yang itu apa tuh? Ya, hibah itu beda dengan warisan. Jadi kalau ada orang sudah dapat hibah, tetap dapat warisan. Ya, makanya tadi kita sebagai orang tua, Bu, ini saya satu sisi saya salut dengan almarhum bapak mertua saya. Jadi bapak mertua saya itu ngasih hibah itu seluruh anak dikasih, termasuk istri saya. Jadi saya ingat waktu baru 1 pekan menikah itu kami dikumpulkan, ya anak mantu ya, termasuk saya waktu itu ada. Kata bapak mertua itu saya ingat banget ke istri saya namanya Siti Zakia. Ke kakak-kakaknya bilang, ini nanti kalau Neng Jaki buat rumah, maka tolong uang bapak kan ada di kamu, kasih sekian. Itu kan hibah. Ya udah clear, selesai. Begitu bapak meninggal dunia, ya uang itu kan tetap hibah, tapi warisan tetap dapat. Tapi sebisa mungkin kalau kita sebagai orang tua jangan sampai nu ieu diberi tanah, nu ieu henteu. Nah itu yang nanti akan menjadi sumber masalah itu adalah di sini. Sehingga nanti kalau tadi sudah diberikan hibah, nanti ketika pembagian waris ya dapat waris lagi, nggak ada masalah. Karena hibah itu pemberian ketika orang masih hidup. Nah, tapi harus clear itu hibah atau hak guna pakai. Nah orang tua kadang suka ambigu. Misalnya daripada beli tanah di tempat lain, ya we bangunan. Nah bangunan itu hibah atau hak guna pakai, itulah jadi sumber konflik. Makanya harus clear itu hibah atau memang hanya hak guna pakai. Kalau hak guna pakai berarti tanahnya kudu diwariskan. Nah itu barangkali pembahasan. Maka Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin sama ya Pak Ustadz dengan kasus yang tadi Ibu ini, tapi kalau ini mertua sudah meninggal, ibu itu memberikan tanah dan rumah kepada 1 orang anak perempuan. Nah ini yang 2 ini belum dibagi, tapi ini jadinya gimana? Apakah ini hibah atau memang sudah waris, Ustaz?
Ibu mertuanya masih ada? Bentuknya masih ada. Ya, nah ini perlu ditanya, Bu. Itu tanah yang diberikan itu punya suami atau punya ibu? Oh ya, itu ya. Kita pernah anak itu nanya status dari tanah yang diberikan kepada satu orang anak itu apakah hibah atau waris? Ya, enggak, makanya kalau waris kan berarti waris dari suaminya kan, dari ibu ayahnya kan. Dari ayahnya, iya. Nah, jadi gini Bu, kalau ibunya masih hidup itu bukan warisan, jelas itu hibah. Cuman pertanyaannya, rumah yang diberikan kepada salah satu anak itu, apakah itu aset si ibu atau aset suaminya? Kalau aset suaminya nggak boleh diberikan, kan harus dibagi waris. Ya, itu yang perlu dicek itu ya. Jadi yang perlu dicek itu, jadi gini, pertama, apakah sudah dibagi waris belum ketika suaminya wafat? Belum. Nah, kalau belum harusnya dibagi waris dulu. Nah, khawatir tanah yang diberikan kepada anak itu adalah jatah saudara-saudaranya yang lain, dan itu adalah warisan, itu tidak boleh. Dan syarat hibah itu kan berarti, kalau syarat hibah itu apa yang kita hibahkan harus milik kita, bukan milik orang lain. Seperti itu. Jadi perlu dicek itu dulu aja Bu. Apakah itu warisan punya orang tua dari suaminya atau ayahnya, ayah dari anak-anak itu. Kalau warisan berarti kan kenapa yang lain nggak dibagi? Iya. Nah, itu kan perlu diceknya di situ. Ya, ya. Ini di depan. Ini dulu Pak. Ibu, siapa yang tadi mau nanya? Dari depan tadi ada yang mau nanya? Atau ibu ini aja dulu? Atau ada ibu tadi? Tadi di sini ada yang nanya? Enggak? Oh iya, tadi ibu. Maka Bu. Bismillah Ustaz. Ini mungkin pertanyaan yang paling dasar ya. Sebenarnya harta waris itu ada kategori, klasifikasi atau standar gitu ya. Dari mulai harga atau kualitas atau bagaimana, misalnya saya nih sejepit-jepit rambut saya atau karet gelang saya, apakah termasuk waris atau bukan, sendal dan sebagainya. Ya, mungkin gini Bu ya. Mungkin sesuatu yang berharga kan ya. Jadi sesuatu yang berharga mungkin itu yang dihitung jadi warisan. Kayak sendal, pakaian mungkin itu mah gak perlu dihitung juga Bu ya. Tapi kalau sendalnya terbuat dari mereknya, bukan. Kalau sendal mereknya Louis Vuitton kan lumayan Bu ya, 20 juta gitu ya. Ya. Tapi misalnya kalau kayak sendal jepit gitu ya, itu mah gak perlu lah ya. Jadi maksudnya gini Bu, mungkin yang jadi warisan itu adalah barang-barang peninggalan yang berharga. Walaupun sebenarnya yang tidak berharga pun kalau mau dihitung mah enggak. Tapi kan di perintil-perintil mah lumayan juga Bu. Tapi contohnya bentar, kalau di kita kan kayak pakaian, terus itu mah biasanya nggak diwariskan, itu mah ya dibagikan saja itu mah ya. Jadi ahli waris mengatakan udah ini mah sedekahkan saja. Itu mah enggak saja. Terus kayak piring mungkin ya. Tapi mungkin kayak lemari, kemudian kayak apa namanya? Ranjang atau kursi yang ada nilainya, yaitu dihitung saja, dihitung jadi warisan sebenarnya. Walaupun secara aturan sih seluruh peninggalan almarhum ya tetap dihitung, tapi kan kayak pakaian punten ya, pakaian bekas atau mungkin sendal ya manggalah itu mungkin disilakan aja lah, itu mah nanti ahli waris aja diobrolkan. Kalau itu mau dihitung warisan maka, tapi kalaupun biasanya sih di kita yang disebut warisan mungkin sesuatu yang berharga saja. Lemari, rak mungkin. Tapi kalau kayak piring dan lain sebagainya itu kan piring mah dibagikan saja. Ya anggaplah itu mah sedekah saja nanti atas nama almarhum dan seterusnya. Termasuk pakaian dan sebagainya. Ini termasuk jas, ini jas warisan nih dari mertua saya. Jadi pas ada pakaian mertua saya pilihnya jas aja sebelum nanti saya pakai untuk pengajian. Karena kan biar pahalanya mengalir buat mertua saya. Tapi itu mah ya jas bukan jas mereknya Louis Vuitton, bukan ya. Kalau Louis Vuitton mah nanti jadi warisan gitu ya, enggak. Ini jas biasa aja ya. Jas pas, seingat saya mah ini jas pas saya nikah kalau nggak salah. Jadi pas saya nikah, mertua saya jadi saya pakai ini. Ya. Jadi itu ya hal-hal yang mungkin yang dianggap bernilai menurut ahli waris dan itu dihitung. Makanya disinilah nanti perlu diinventarisir di situ. Ya saya pakaian dihitung aja semua. Tapi kalau udahlah pakaian lo dibagikan aja, udah mangga berarti kan. Terus piring mah nggak usah lah gitu ya, sok aja dibagikan ke anak-anak perempuan, mangga. Tapi kan kayak lemari, kayak ranjang, kayak TV yang sesuatu yang berharga, lumayan. Saya pernah ngitung warisan sebuah keluarga, perintil-perintilan gitu Bu, kayak lemari, ranjang, itu di total sampai 50 juta lebih. Ya sederhana kan, sampai 50 juta lebih gitu ya. Tapi setelah akhirnya gimana? Ya dijual juga sih, cuma dijualnya ke keluarga. Contohnya piring, contohnya ada kulkasnya baru setahun, masih baru.
harga pasaran 1 juta, udahlah dianggap aja 750.000. Sok siapa yang mau beli, wih nanti masukin. Jadi dilelang dengan keluarga juga. Walaupun akhirnya nanti diwariskan juga. Udah saya ngambil ini aja, ngambil apa? Saya ngambil kulkas aja, harganya 750.000. Saya jatah saya 10 juta, oh berarti yang 750.000 udah kulkas kan seperti itu. Itu teknis penghitungannya mungkin seperti itu. Itu barangkali Bapak Mas. Ada pertanyaan lagi Pak? Ini mungkin tentang keluarga ibu saya ya, yang tadi seperti Ustaz bilang sudah seumur saya mungkin belum dibagikan gitu ya hartanya setelah kematian kakek saya gitu. Nah sampai akhirnya ibu saya sudah meninggal. Nah adik ibu saya itu bilang, oh berarti seharusnya wasiatnya warisannya dibagikan dari dulu karena kan ibu saya tidak menikmati gitu ya. Nah ini seperti apa sekarang pembagiannya Ustaz? Ya. Nah memang tadi Bu betul ya, kesalahan warisan di kita kan warisan tidak dibagi-bagi. Nah gimana cara pembagian warisannya? Caranya adalah berarti sekarang inventarisir mana aset punya almarhum kakek, mana asetnya. Nah kemudian setelah diinventarisir, nah ketika kakek meninggal dunia dulu ahli warisnya siapa aja. Nah jangan-jangan anaknya ada yang sudah meninggal. Nah kalau sudah meninggal tetap dapat warisan dari kakek. Nah makanya sekarang mumpung masih pada sadar dan seterusnya, sadar itu maksudnya tidak masih ingat harta kakek yang mana, dibagikan. Nah sehingga siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah ketika kakek meninggal berarti ada istrinya, ya nenek ya. Terus anaknya ada berapa? Itulah ahli warisnya. Nah sekarang nenek sekarang ibu sudah nggak ada kan? Maka ketika ibu sudah tidak ada itu dibagi waris. Warisannya buat siapa? Bapak masih ada, suaminya ibu udah nggak ada, meninggal sebelum ibu. Ya, anaknya ada. Nah, ibunya kan masih ada sekarang, nenek. Nah, nenek itu dapat 1/6 dari ibu mertua. Jadi nenek dapat 1/6 dari ibu mertua. Sisanya buat anak-anak nanti. Nah, ini kan berarti nanti kalau nunggu nenek meninggal nanti paginya jadi 3 kali. Mumpung sekarang masih bisa dilakukan, kita bagikan saja. Kalau keluarga tetap tidak mau membagikan yang nenek, udah itu bukan urusan kita. Yang paling penting mertua ini kan meninggal dunia ada aset. Nah ada jatah nenek. Ini yang harus diperhatikan. Nenek itu 1/6 jatahnya. Iya, apalagi cucu kan nanti kan nenek dapat 1/6. Nah 1/6 kemudian sisanya nanti buat anak-anak yang lain. Jadi ini memang menurut saya adalah bagikan warisan kakek. Kalau nggak bisa, udah warisan nenek warisan ibu mertua saja yang sudah wafat itu yang harus kita bagikan sekarang. Itu aja Bu. Dan karena ada jatah neneknya. Itu aja sebenarnya yang paling penting buat kita berarti. Ya. Karena kalau urusan warisan mungkin warisan kakek kan kita juga agak sulit untuk membagikan ya. Sudah jam 10 Bu ya, ibu-ibu kayaknya harus menjemput atau gimana? Kalau saya sih bangga udah tidak ada aktivitas, nanti sholat Jumat juga nggak terlalu jauh dari sini. Kalau mau dicukupkan, saya mau cukupkan. Mau dilanjutkan mangga atau di lain kesempatan. Ada mau bertanya satu lagi di sini ya? Oh, ada tafsir. Satu lagi barangkali Bu. Terakhir ya. Nanti setelah ini kita tutup. Mangga Bu. Langsung aja Bu, nggak apa-apa. Gini Pak Ustadz, kalau misalkan suami istri nih, suaminya sudah meninggal, tinggal istri dan anaknya, itu wajib langsung dibagikan ya? Ya. Terus dasar perhitungan waris kan tadi dijelaskan kalau tidak ada anak, istri mendapatkan 1/4 ya. Sisanya kan ke keluarga ibu suami gitu ya. Nah dasarnya apa Pak Ustadz? Karena kan pasti berpikir nggak ngurus, nggak ngapain gitu. Kenapa apa itu bisa ambil di 1/4 gitu? Ya. Sisanya ada di saudaranya gitu ya. Dasar. Dasarnya mungkin kayak keluarga anak laki-laki sama perempuan kan seperempuan ya. Itu kan karena alasannya suami tanggung jawab terhadap punya anak. Kalau seperti itu, Ya. perempuan itu apa dasarnya gitu? Pengen tahu aja sih alasannya. Ya, yang pertama Bu, kenapa istri dapat 1/4? Lihat surat An-Nisa ayat 12. Suami kalau meninggal, istri dapat 1/4 kalau tidak punya anak, suaminya. Kalau suaminya punya anak 1/8. Itu landasannya. Terus kenapa sisanya kok buat saudara laki-laki? Ya, sebenarnya gini, sebelum saudara laki-laki, kalau seorang suami itu meninggal, tidak punya anak, hanya istri saja 1/4 istrinya. Ada nggak bapaknya? Nah kalau bapaknya ada, maka sisanya buat untuk bapaknya, bukan untuk anaknya. Jadi bukan untuk saudaranya, untuk bapaknya. Nah kalau bapak tidak ada, baru untuk saudara. Kenapa kok saudara yang dapat gitu ya? Pertama hadis Nabi al-Faridatu bi ahliha.
berikanlah warisan itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Pamabak ya, kalau ada sisa, pali aula untuk rajulin zakar. Maka kalau ada sisa, maka untuk saudara laki-laki itu. Nah, kenapa saudara laki-laki kok dapat? Sebenarnya kan yang dapat bapaknya dulu kalau ada. Karena bapak nggak ada, maka jatuh ke saudara. Bapak kalau nggak kakek, terus ke atas. Kalau tidak ada, baru ke saudara. Nah, kenapa? Karena saudara inilah sesungguhnya ketika si istri itu meninggal, ketika saudaranya itu meninggal dunia, kalau punya anak, maka sebenarnya yang wajib menafkahi anak dari saudaranya itu adalah siapa? Pamannya itu, saudara-saudaranya itu. Saya punya kakak perempuan. Kakak perempuan saya kalau meninggal dunia, saya punya saudara perempuan. Maka saya bukan saudara perempuan. Contoh gini, saya punya saudara perempuan gitu ya. Maka saudara perempuan itu kalau dia punya suami kemudian meninggal dunia, punya anak kecil, siapa yang wajib menafkahi anak kecil itu? Saudara-saudara dari suaminya itu. Nah, cuman kan di kita banyak kasusnya terjadi pas giliran warisan mah dipinta, pas giliran suruh ngurus mah gak mau. Padahal kan harusnya begitu, Bu. Jadi kalau ada anak yatim, siapa yang menafkahi? Tentu yang paling wajib menafkahi siapa? Saudara-saudara dari suaminya. Tapi yang sering terjadi apa? Justru yang rewel itu saudara dari istri. Ya itu mah boleh-boleh saja ya. Tapi harusnya kan di situ. Makanya tadi kalau ada sisa pali aula rajulin dzakar, maka untuk saudara yang terdekat. Nah, saudara yang terdekat adalah yang saudara laki-laki itu. Sehingga kalau ada ayahnya lah yang terdekat. Karena ayah tidak ada, maka buat saudara tersebut. Itu. Dan keberadaan saudara, mereka juga saling mewarisi. Ketika nanti saudaranya meninggal dunia, dia tidak punya anak, ya suami itu juga dapat waris dari saudara. Itu Bu, ya karena dia ikatan nasab itu lebih kuat dibanding hanya ikatan pernikahan. Kan kalau istri ikatan pernikahan, kalau suami itu saudara itu karena ikatan nasab. Jadi pertama hadis Nabi SAW, yang kedua mungkin secara logika adalah seperti itu. Jadi ada kewajiban untuk menafkahi anak-anak dari almarhum tersebut kalau memang anak itu masih kecil. Itu barangkali pengurus besar. Tapi bukan ada tahsin ya. Kita cukupkan sekian saja Bu. Suatu saat kalau ada kesempatan lagi kita lanjut lagi kajiannya. Dan ibu-ibu kalau ada pertanyaan tentang warisan, tentang syariat, walaupun saya bukan keluarga besar sekolah ini, maksudnya secara kelembagaan saya bukan keluarga besar sekolah ini ya. Tapi kalau ibu-ibu mau ada pertanyaan, silakan ibu bisa ngejapri ke saya. Ya. Nomor saya ada di panitia. Silakan ibu nanya waris, nanya apa, asal urusan syariat tanyakan ke saya. Kalau bisa saya jawab, tidak bisa nanti jadi PR buat saya. Tapi tidak perlu nelfon, WA saja. Kenapa Bu tidak perlu nelfon? Karena khawatir kalau saya lagi ngisi pengajian kan gak enak kalau ditelepon. Kalau di WA nanti saya perjalanan, contohnya tadi perjalanan dari rumah ke sini. Ya saya nggak jauhin WA kalau ada pertanyaan. Atau jadi mangga aja Bu ya, nggak usah khawatir kalau ada pertanyaan silakan saja. Mohon maaf Bu, waktunya lebih 10 menit ini ya yang diberikan kepada saya. Demikian disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatahun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan asal ilmunya. Ini sepertinya tidak cukup satu sesi. Mudah-mudahan kita ada rezekinya lagi, ada kesempatan lagi untuk mengundang Ustaz di sini ya Ustaz. Baiklah ibu-ibu semuanya, setelah acara ini selesai, masih ada geser sesi 2 bagi yang ingin berbelanja. Ya, kemudian yang akan ikut tahsin juga dipersilakan. Nanti juga ada tahsin. Baiklah, atas nama panitia saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan mohon maaf dan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Mari kita tutup dengan membaca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, ada door prize ternyata. Baiklah, tadi mungkin karena bertanya banyak, yang pertama datang siapa ya? Hari ini alhamdulillah bersaminya banyak sekali. Oh baiklah, ini yang dapat door prize yang pertama.